Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sekedap. Wa qala aydan man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah yang semoga senantiasa berada dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan wasilah keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca. Semoga setiap warna-warni berbagai macam bentuk kebaikan Allah limpah curahkan, wabil khusus kepada seluruh orang tua kita, kepada seluruh leluhur kita minal muslimin wal muslimat, juga kepada seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan wasilah datangnya ilmu Allah kepada kita, wabil khusus guru besar kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina amin. Kita akan masuk Bapak Ibu kepada pengajian kitab Safinah halaman 88. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini pasal. Syurutul jum'ati, adapun syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Sittatun itu ada 6. Antakuna, pertama yaitu terbukti kulluha, seluruh sholat Jumat, fi waqti zuhri, itu di dalam waktu zuhur. Wa antuqoma, kedua dilaksanakan itu ibadah Jumat fi khittatil biladi, fi khittatil biladi, di lingkungan negara. Fi khittatil baladi, di lingkungan negara. Wa antusola, dan dikerjakan itu sholat Jumat jamaatan, berjamaah. Wa an yakuna, dan terbukti arba'ina, dengan 40 ahroron, orang yang merdeka, zukuron, laki-laki, balighina, yang baligh, mustautinina, mustautin. Diulangi sedikit. Wa ayakunu, dan terbukti ahlil jum'ah arba'ina, itu 40 ahroron, orang merdeka, zukuron, laki-laki, balighina, yang sudah balig, mustautinina, dan mustautin. Wa an la tasbiqoha, dan tidak terdahului, dan tidak mendahului wala tuqarinaha, dan tidak membarengi
Jum'atun Jum'atan yang lain fitil baladi di itu kota. Diulang Bapak Ibu, bilih aya nu kalangkung. Paslun adapun ini pasal syurutul Jum'ati adapun syarat sah salat Jumat sitatun itu ada 6. Antakuna yang pertama terbukti kulluha seluruh salat Jumat fi waktu zuhri itu di waktu zuhur. Wa antuqoma dan dilaksanakan itu ibadah salat Jumat fi khitatil baladi di lingkungan kota. Wa antu sholat dan didirikan itu sholat jamaatan secara berjamaah. Wa an yakunu dan terbukti itu ahlil jum'ah arba'ina 40 orang. Ahroron yang merdeka, zukuron laki-laki, balighina yang balig, mustautinina yang mustautin. Wa an la tasbiqoha dan tidak mendahuluinya, wala tuqorinaha dan tidak membarenginya, Jum'atun Jum'atan yang lain fitil baladi di itu kota. Satu lagi di halaman 90 Bapak Ibu. Wa ayyataqaddamaha dan didahului itu sholat Jumat khutbatani 2 khutbah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana di pagi hari menjelang zuhur ini kita kembali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bermuajahahnya untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu Allah adalah salah satu amalan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara amalan yang paling tinggi derajatnya, melebihi ibadah mahdoh yang lainnya seperti ibadah sholat tahajud, ibadah sholat duha, bahkan ibadah puasanya. Di antara amal ibadah yang lebih hebat daripada itu adalah ibadah thalabul ilmi. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, wasilahnya tidak akan bisa kita mengenal Allah kecuali dengan ilmunya. Tidak akan kita bisa mengenal Rasulullah kecuali dengan ilmunya. Tidak akan bisa kita sholat dengan sah, dengan benar, illa bi'ilmin, kecuali dengan ilmunya. Nggak akan bisa puasa dengan benar kecuali dengan ilmunanya. Termasuk kita tidak akan bisa menjadi suami yang benar kecuali dengan ilmunya. Tidak akan bisa menjadi istri yang benar kecuali dengan ilmunya. Karena Bapak Ibu zaman sekarang di antara asbab turfa'ul barokah, diangkat barokahnya dari beberapa rumah tangga, itu di antara sebabnya karena sang suami tidak mengetahui ilmu jadi suami, perempuan tidak tahunya ilmu jadi perempuan. Yang mana ketika ada seorang suami, ada seorang istri yang tidak tahu ilmunya, bagaimana memperlakukan suaminya, bagaimana memperlakukan istrinya, maka bisa-bisa ada suami, ada istri yang setiap hari melakukan kezaliman, melakukan dosa, melakukan kesalahan kepada pasangannya, tapi tidak ngerasa dosa. Nah, gitu Bapak Ibunya.
Maka ketika ada suami atau istri yang sudah tahu ilmu, nah minimal atau minimalnya ngerasa dosa. Ngerasa dosa ketika seorang laki-laki melakukan dayus kepada istrinya. Apa itu dayus? Yakni membiarkan istrinya bergelimang dosa dan maksiat. Nah, di antara dosa dan maksiat itu bukan hanya ketika seorang istri keluar rumah tanpa kerudung. Yang disebut dengan maksiat itu bukan hanya ketika seorang suami, seorang istri keluar itu memperlihatkan auratnya, bukan hanya itu. Tapi mimbandil ma'asi, di antara maksiat itu adalah ketika dalam satu hari istri sholat subuhnya tidak sah, itu teh maksiat. Ketika istri sholat duhur, asar, maghrib, isyanya tidak sah, itu teh maksiat. Lalu ketika istri sholatnya tidak sah, sedangkan sah tidaknya istri ketika sholat adalah tanggung jawab suami, kemudian suami membiarkannya. Ngawurukan hente, mapatahan hente, nitah ngaji tidak gitunya, maka hakikatnya di hari itu siang dan malam sang suami al-as itu dalam keadaan bermaksiat ke Allah. Tapi kadang bapak-bapaknya orang teh kan jadi pemajikannya kepada istri, kadang dari awal akad nikah sampai sekarang tidak ngeilmuan, tengah ilmuan bab wudu, tidak mengelmui bab salatnya, bab puasa, bahkan bab head, bab nifas pun masih bararingung gitu. Nah, maka Bapak Ibu hakikatnya kita teh bermaksiat. Atuh dah gimana, dah nggak bisa, atuh dah gimana, dah susah gimana, dah gini dan itu gitu. Nah, banyak alasan misalnya tuh minimal orang teh ngarasa dosa. Ya Allah, gitunya hampura. Ya, istri saya bertahun-tahun saya jadikan istri tapi belum bisa hamba tunaikan gitu kan haknya, minimal kita teh ngarasa dosa. Atau istri misalnya melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Yakni membangkang kepada suaminya. Nah, membangkang kepada suaminya itu bukan hanya misalnya ketika istri disuruh pakai kerudung nggak mau, nusyuz ya. Istri disuruh sholat nggak mau, nusyuz. Iya betul, itu memang nusyuz. Tapi kan ada yang pretelan-pretelan kecilnya. Ketika kata suami teneng atuh sok tuang heula. Nah, lalu si istri teh engke WA. Nah, itu teh kan nusyuz sebetulnya. Ketika istri disuruh makan ku suami, tapi kata istri teh engkewe nah gitu. Nah, maka kan hakikatnya itu tenurut. Cok ibu-ibu kita ngarasa dosa teh kalau kata suami neng eta pangambilin anduk ge heula. Nah, itu teh kan khusus. Nah, tapi karena punten ya kadang kita teh mungkin gitu kurang semangat dalam mempelajari hak istri ke suami, dari suami apa, hak suami dari istri apa. Kadang istri nusuk ke suami, suami dayus ke istri, teka rasa dosa. Nah, ini asbabnya apa Bapak Ibu? Nah, di antaranya tahu gitu. Kalau sahur pun guru mah kedul ngaji. Karena kurang semangatnya duduk di majelis ilmu, kurang semangatnya mujalasatul ulama, duduk dengan para alimil ulama. Karena dulu saya dinasihati Bapak Ibu, di antara fadilah ngaji teh minimal kita tahu yang salah itu apa. Karena jangan sampai sehari-hari melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan tapi tidak ngerasa dosa. Yang mau tidak mau dosa itu disadari atau tidak ketika dilakukan itu akan berpengaruh terhadap keberkahan hidup. Jadi ada orang Bapak Ibu ketika curhat misalnya saya teh hirup tehnya asa jauh daripada kemudahan rezeki hese gitunya. Dalam keluarga asa sumpek paseawai jeung pamajikan paseawai jeung salaki gitu. Kemudian ustadz itu berkata, meureun aya dosa nu ngahalangan. Lalu dia dengan pedenya menjawab, ustadz saya mah nggak punya dosa gitunya. Ternyata jawabannya bukan nggak punya dosa, tapi tengah rasa loba dosa. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ada orang tidak merasa banyak dosa? Karena tidak tahu bab ilmu dosa. Ya, Bapak Ibunya, kadang ada orang tua lalai terhadap pendidikan agama anaknya gitu kan. Dan bagusnya makan anak teh jangan sampai al-fatihah teh dari gurunya gitu. Yang bagus mah al-fatihah teh dari orang tua. Nah, betul orang tua bagusnya ngasih jajan gitu, ngasih baju, kata orang Sunda mah mere si pejit bungkus kulit bagus itu teh. Tapi kadang ketika lupa gitu tengajarkan alif batasa, tengajarkan sholat, tengajarkan wudhu kepada anak, kadang asa fine saja gitu selaku orang tua tidak mengajarkan bab ilmu agama. Dosa kita ke anak gitu kan, atau dosa ke orang tua, dosa ke mertua, belum dosa ke tetangga, belum dosa ke satu hewan. Mimbar di launit dunub, berbagai macam warna-warni dosa. Yang bahaya itu apa? Ketika ada seorang hamba melakukan dosa tapi tidak menyadari bahwa dia itu melakukan dosa. Nah, kenapa sebabnya? Karena dia tidak ngaji. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah,
bersyukur kita kepada Allah kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Semoga setiap detik kita hadir di majelis ini sing dihitung amal soleh oleh Allah, sing jadi wasilah mengundang pertolongan Allah, sing jadi wasilah semoga menjadi asbab dibuka segala hijab rezeki kita, baik rezeki ketenangan batin, kebahagiaan keluarga, Bapak Ibu yang kita ya sedang merindukan luasnya rezeki, yang sedang merindukan jodoh yang soleh dan soleha, merindukan keturunan yang berbakti, merindukan kesehatan dan lain sebagainya nya mugia Bapak Ibunya wasilah hadir kita di majelis ilmu ieu sing jadi wasilah cukang lantaran semoga Allah menghadirkan setiap harapan kita yang mana ketika Allah menghadirkan setiap harapan kita di ijabah doa kita semoga ijabah doanya Allah ini semakin membuat kita dekat kepada Allah karena ada hamba Allah dia banyak berdoa tapi ketika diijabah ijabahnya malah menjauhkan dia daripada Allah. Karena ada orangnya ketika sedang susah, ketika sedang naon naon nanya disebut nanti kokoro lah kata orang Sunda namanya susah nyari rezeki itu sempit rezekinya ketika sedang sempit rezeki nama itu teh ngaji di majelis taklim teh rajin hadir di majelis taklim teh sumanget gitu tapi ketika uangnya sudah berlimpah saking sibuk na ngitungan duit gitunya saking sibukna di kebon saking sibukna di ternak saking sibukna kerja sampai nggak ada waktu lagi hadir di majelis taklim. Nah ini maka luas rezeki yang membawa jauh daripada Allah atau kita manya Bapak Ibu sing jembar rezekina sing jembar oge solehna sing dapat dunyana sing dapat juga akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di kesempatan ini kita akan kembalinya berbincang akan memperbincangkan salah satu fan ilmu yang hukumnya fardu ain kita pelajari. Yani diantaranya adalah bab sholatul jum'ah, yani sholat Jumat. Nah, penting mempelajarinya bagi ikhwan ataupun akhwat. Karena khususnya kita bagi ikhwan ya jangan sampai bertahun-tahun melaksanakan sholat Jumat, tapi belum mengetahui apa saja syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita pun sebagai seorang akhwat penting mempelajari. Kenapa? Karena seyogianya sholat Jumat bukan hanya untuk laki-laki. Perempuan juga boleh sholat Jumat. Itu kumaha. Insya Allah mungkin mugia kasampur. Dan juga menjadi kewajiban kita selaku para ibu nanti mengingatkan sang suami ataupun mengajari putranya yang laki-laki, cucunya yang laki-laki gitu, wabil khusus berkaitan dengan sholat Jumat. Karena kalau ada di antara anak kita, turunan kita, atau santri-santri kita yang betul sholat Jumatnya wasilah karena jasa kita, maka setiap sholat Jumat mereka itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Kan mantap Bapak Ibu ya, amal jariah gitu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan masuk kepada halaman 88. Syurut paslun adapun ini pasal syurutul jum'ati. Jadi di pasal ini akan mempelajari syarat sah salat Jumat. Adapun salat Jumat ini Bapak Ibu rahimakumullah kalau kita mencoba merujuk ke dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati. Apabila diseru ya, untuk menunaikan salat mi yaumil jumu'ati di hari Jumat. Fas'au ila zikrillahi, maka bersegeralah gitu untuk mengingat Allah. Wazarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik lakum bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada hikmah yang luar biasa. Di sini Bapak Ibu rahimakumullah disampaikan bahwa seruan yang Allah sampaikan itu adalah seruan bagi orang-orang yang beriman. Kalau dulu sering disampaikan oleh para santri kalau sedang belajar ceramahnya, hei orang-orang yang beriman, kalau tidak beriman tidak hei, kan seperti itunya.
Nah, ini hikmahnya dalam sebetulnya. Itu kayak bercanda ciganu heureuy. Tapi hakikatnya mah eta teh hikmahna teh jero Bapak Ibu rahimakumullah. Apa hikmahnya? Jadi yang di sini yang dipanggil memang orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang akan tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sedangkan orang-orang yang tidak ada iman dalam hatinya, maka dia tidak akan tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, tergerak hatinya bagaimana? Karena Bapak Ibu rahimakumullah ketika misalnya di sini disebutkan berperbandingannya yakni dengan al-bai'a, yakni dengan jual beli. Kan disampaikan dalam surah Al-Jum. Ini ngambil hikmah, ini bukan tafsir Bapak Ibu ya, ini ngambil hikmah. Jadi idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Jadi ketika diserunya untuk menunaikan sholat Jumat yakni di hari Jumat fas'au ila zikrillah sok buru-buru inti nama lakukan sholat Jumat ya kamar masjid wazarul bai'a dan tinggalkanlah jual beli. Jadi inti nama sok segera ke masjid eta teh bisnis jual beli usaha pekerjaan tinggalkan kan gitu. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah hanya orang-orang beriman yang mereka bisa mengorbankan bisnisnya, yang bisa mengorbankan usahanya, yang bisa mengorbankan waktu kerjanya, yang bisa mengorbankan waktu bermainnya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi kalau orang-orang yang tidak ada keimanan dalam hatinya maka mending kene usaha. Ya, dari jam 11 misalnya sampai jam 1 2 jam usaha bisa menghasilkan tuh menjualan ini nanti ada yang beli kan lumayan itu teh. Maka Bapak Ibu ketika ngabandingkan karena keuntungannya orang-orang yang tidak ada keimanan dalam hati mending usaha daripada sholat Jumat. Nah, maka Bapak Ibu ya ayyuhalladzina amanu maka orang-orang yang beriman saja gitu yang bisa memiliki kekuatan untuk meninggalkan usahanya, untuk meninggalkan bisnisnya, untuk meninggalkan dagangnya dan menuju kepada sholat Jumat. Kenapa dia bisa meninggalkan usahanya untuk melaksanakan sholat Jumat? Karena dia memiliki keimanan, keyakinan bahwa rezeki itu adalah milik Allah. Mudah bagi Allah mendatangkan dan mudah bagi Allah menjauhkan. Kalau orang beriman dagang, ketika melihat ada yang membeli, dia teh yakin bahwa pembeli ini teh didatangkan ku Allah. Itunya digerakkan hatinya untuk membeli kepada dagangan kita digerakkan ku Allah. Seorang tukang ciloknya, misalnya seorang tukang bakso, seorang tukang seblak yang beriman hatinya, ketika melihat ada yang emang beli bakso, hatinya itu ada keyakinan, ya Allah, iya tidak meser bakso ka abdi teh digerakkeun ku Allah gitunya. Nah, meser seblak. Nah, si tukang seblak nu bertauhid mah dia meyakini bahwa ini beli seblak karena digerakkan oleh Allah. Sedangkan tukang seblak banyaknya, tukang cilok banyak, tukang bakso banyak. Pertanyaannya kenapa belinya ingin ke kita? Yang lebih enak dari bakso kita banyak, yang lebih enak daripada cilok kita banyak, lebih murah banyak. Tapi kenapa belinya ke kita? Oh, mutlak digerakkan ku Allah tuh. Orang beriman mah tembus qalbuna ka Allah la maujuda illallah. Moal diayakeun, moal didatangkeun gitu kan ini kepada kita illallah kecuali oleh Allah. Nah, maka ketika seseorang itu misalnya Bapak Ibu lebih memilih usaha daripada melakukan ibadah kepada Allah, maka ini masuk ke dalam salah satu nasihat dulu yang disampaikan oleh guru saya, yang cenah musibah umat zaman ayeuna naon nyaeta ari rezekina di teangan, ari Allah nu kagungan rezekina di jauhan. Jadi di antara musibah itu ketika rezekinya dicari tapi Allah yang punya rezekinya malah dijauhi. Nah, maka ini akhirnya nggak ngeklop. Usaha capek tapi keuntungan saeutik gitu Bapak Ibu. Kenapa? Sebab Allah yang Maha menguasai rezekinya nggak ridho. Ketika ada seorang pemudanya mencintai seorang gadis dan ingin menikahinya, ingin meminangnya, ingin mempersuntingnya gitu. Lalu datang kepada rumah orang tuanya. Kan seharusnya ketika datang ke rumah orang tuanya untuk meminang anak gadisnya, bagus nama kan kita searching dulu. Kita melakukan penelitian dulu nya. Ya, orang tua si Neng ini sukanya apa? Sukanya martabak California atau martabak kacang ya, atau martabak sari rasa atau martabak sari rejeki atau misalnya sukana batagor, sukana seblak, sukana apa ini dan itu kita cari. Ya, lalu kita bawakan makanan kesukaannya. Kenapa? Mencari ridho daripada yang punya anak gadis tersebut, yakni Bapak Mitoha. Kan bagusnya mah gitu.
Cuman ketika yang terjadi kebalikannya, ada pemuda yang ingin meminang seorang gadis gitunya, ari datang-datang ke rumah sang gadisna gitunya, iyo yo calon mertuanya bapak nanti malah diludahi oleh sang pemuda tersebut, kalah diciduhan. Pertanyaannya, kalau ada ya laki-laki ingin meminang seorang gadis, ari bapak si gadisnya malah diludahi oleh pemuda tersebut, kira-kira dikasih tidak gadisnya? Bobolah dikasih, aya dicaboknya, ditampiling meureun ditampar. Nah, bukannya dikasih. Kenapa? Karena bukannya mencari ridho yang punya anak gadis, malah mencari murkanya. Ya itu kurang lebih litakribil fahmi gitu Bapak Ibu, bukan menyamakan Allah dengan mertua, bukan. Cuman untuk mendekatkan pemahaman kita. Jangan sampai hut head dug hulu pet nyawa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala mencari rezeki, ari Allah yang punya rezekinya dijauhinya. Oh, dug hulu pet nyawa memperbaiki penampilan gitu kan, memuluskan kulit, memuluskan wajah. Oh, membentuk otot dan lain sebagainya. Untuk apa? Misalnya untuk membuat pasangan terkesima, untuk membuat pasangan senang ke kita. Bagus itu misalnya ya untuk idkhalus surur, membahagiakan pasangan, tapi salah kalau Allah yang maha menguasai hati pasangannya dijauhi. Maka yang terhebat itu, yang terbaik adalah ketika ada suara yang bocor. Maka Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, di sini yang diserukan ya ayyuhalladzina amanu. Maka hanya orang-orang yang memiliki iman saja dalam hatinya, yang mana orang tersebut akan memiliki kesanggupan ya untuk meninggalkan perdagangannya, meninggalkan usahanya, ya meninggalkan potensi keuntungannya demi menjalankan perintah Allah itu, ya itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Bahkan di sana di akhir ayat disampaikan zalikum khairul lakum. Justru kalau engkau sampai sanggup meninggalkan usaha, sanggup meninggalkan pekerjaan gitu kan untuk melaksanakan perintah Allah, zalikum khairul lakum, itu justru lebih baik daripada kamu. Boleh jadi orang yang kalau usaha pas sholat Jumat mah untung 100.000 ya, tapi kalau orang meninggalkan usaha demi untuk melaksanakan sholat Jumat, boleh jadi nanti Allah kasih keuntungan nama 200.000. In kuntum ta'lamun, kalau engkau mengetahui. Nah, maka Bapak Ibu, Masya Allah, untuk ibadah sholat Jumat ini memang wabil khusus gitunya, hanya orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya yang siap gitu kan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, di sini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini menjadi salah satu dasar terhadap penetapan wajibnya melaksanakan ibadah sholat Jumat. Punten, izin share screen ya. Mohon informasinya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Alhamdulillah sudah ada Ustaz. Siap, nuhun. Ini Bapak Ibu ya, kelupaan tadi belum diperlihatkan. Nah, ini salah satu dalil daripada sholat Jumat. Kemudian ini juga salah satu hadis sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kurang lebih al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'atan. Jadi al-jum'atu, ibadah sholat Jumat itu adalah haqqun wajibun, adalah haqqun, sesuatu yang benar-benar wajib gitunya, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Fi jama'atin, dan mana ini sholat Jumat itu wajib dilaksanakan secara berjamaah ya. Gantikan dilaksanakan secara berjamaah illa arba'atan, dan tidak wajib gitu kan untuk melaksanakan sholat Jumat itu 4 orang. Abdun mamlukun, yang pertama adalah budak, wamro'atun, dan perempuan, wasobiyun, dan anak yang belum balik, wamaridun, dan orang yang sakit.
Nah, ini menjadi salah satu dasar ya daripada kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada juga sabda Kangjeng Nabi yang lain, kurang lebih man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Jadi man taraka barang siapa yang dia itu meninggalkan salasa juma'in, ibadah Jumat sebanyak minimal 3 kali ya ditinggalkan, tahawunan yang mana ditinggalkannya itu secara sengaja. Sebentar. Malam masih normal. Barusan? Baru banget barusan udah dibuka. Udah ya. Baik Bapak Ibu, mohon dipastikan Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk speakernya agar di mute terlebih dahulu. Bapak Ibu, sabda Kangjeng Nabi, man taroka, barang siapa yang meninggalkan salah Juma'in 3 Jumat, baik secara berurutan ataupun tidak berurutan, tahawunan yang mana dia itu meninggalkan sholat Jumatnya secara sengaja, lalai tanpa udzur yang syar'i, taba'allahu, maka akan distempel oleh Allah. Taba'allahu ala qalbihi, ya, akan disestempel oleh Allah terhadap hatinya itu orang yang melalaikan ibadah sholat Jumat. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau ada orang yang dia itu sudah beraninya meninggalkan sholat Jumat, cukup 3 kali saja dia itu meninggalkan sholat Jumat, maka akan disentempel hatinya. Maka akan itu lebih bahaya daripada ditutup. Jadi Bapak Ibu, ada kolbun itu kolbun matbu'un, ada kolbun muglakun. Ma farqu bainahuma, apa perbedaannya? Kalau kolbun muglakun, yakni hati yang ditutup, itu lebih ringan daripada hati yang matbu'un, yakni hati yang disestempel, hati yang disegel oleh Allah. Nah, maka Bapak Ibu, kalau ada orangnya, punten nih, dia itu memang ahli maksiat, ahlul ma'asi gitu kan, senang melakukan perbuatan dosa karena sholat hoream, karena ngaji males gitu. Tapi dia masih tergolong qalbun muglakun, yakni hati yang tertutup. Nah, maka Bapak Ibu, kalau ada hati yang tertutup, ini asal sering ngaji, sering ngaji, sering dengar nasihat para alimil ulama, atau zaman sekarang mah kalau orang yang tertutup hatinya itu minimal gitu kan, sering kalau masuk TikTok yang dibuka yakni nasihat para alimil ulama, Quran, sholawat itu kan, maka lama-lama yang muglak itu akan maftuh, akan terbuka. Nah, maka Bapak Ibu, ini para influencer ya, para mujahid sosmed di Darut Tauhid, teman-teman yang suka membuat status-status gitu kan, postingan-postingan. Nah, maka baiknya bismillah diniatkan jihad ya, karena jangan sampai TikTok itu ramainya dengan video-video yang enggak benar, yang enggak bagus gitu kan. Karena khawatir nama kan yang TikTok itu kan bukan hanya pemuda-pemudi, dari mulai anak bayi 2 tahun gitu kan sampai aki-aki nini-nini kadang lalajo TikTok. Maka kalau yang keluar nanti para ustadz, para alimil ulama, penyampaiannya bagus gitu kan, penyampaiannya bil hilmi bil hikmati, dan maka sugan we gitu, kalaupun ada orang-orang yang muglakun hatinya tertutup, wasilah melihat postingan yang baik dari kita, sing maftuh, sing terbuka gitu. Karena yang bahaya itu kan kalau ada orang baik yang dilihat yang jelek aja akhirnya tertutup. Wah, itu bahaya Bapak Ibunya. Maka jihad di sosial media itu diantara jihadul akbar, jihad yang luar biasa besar Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, kalau ada orang dia itu masih muglak gitunya, tertutup, itu lebih ringan daripada matbu'. Kalau matbu' itu seperti toko yang sudah disegel. Ya, kalau misalnya toko itu tutup kan, misalnya tutup itu paling sore tutup, besok siangnya kan dibuka lagi gitu. Tapi kalau matbu' disegel itu rada repot, dibukanya masuk dalam tanda kutip kadar mustahil gitu. Maka kalau ada orang yang dia itu dinasehati
Oh, oleh orang tua nggak nurut, dinasehati oleh saudara tuanya nggak nurut, dinasehati tetangga teu nurut, sampai dinasehati alimil ulama tetep nggak berubah. Dia dibuat sakit tidak berubah, dibuat sehat nggak berubah, dibuat rugi nggak robah, dibuat untung nggak robah, tetep gitu kan. Picarekeun Allah lah gitu. Jauh nggak jauhan, ngahajakeun gitu. Nah, maka boleh jadi itu bukan kolbun muglakun, sudah bukan tertutup lagi. Tapi kenapa? Matbu'un kolbun, itu sudah disegel gua Allah. Jadi rek nepikeun ngabudah gitu kan, ngan nasehatan kumah tetep hese gitunya, temalik-malik. Nah, maka di antara asbabnya apa? Tarkus solati, yakni meninggalkan solat Jum'ah. Man taraka salasa juma'in. Tuh, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat ditinggalkan dan itu disengaja. Nah, kalau tidak disengaja nanti beda lagi perhitungannya. Dan itu disengaja maka akan disegelin hatinya oleh Allah. Nah, maka Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat, ini menjadi salah satu bahan evaluasian kita. Khususnya kita para guru, para musyrif gitunya, ketika diamanahi oleh Allah kepada kita santri. Misalnya ya akang teteh musyrifah yang diamanahi sekian santri gitu kan. Kemudian kita itu diamanahi kurang lebih misalnya 15 lah santri atau 10 santri. Nah, dari 10 santri ini kan karakternya beda-beda. Ada yang mungkin ketika awal masuk pesantren, wah gitunya troublemaker, nyari masalah gitu. Tapi ketika awal masuk senang berbuat masalah, di pertama masuk sudah kabur gitu kan, baru masuk sudah T4 nya. Oh, baru masuk ngarokok, baru masuk ngajak temennya mabal gitu. Tapi ketika kita itu menasehati dia, tiap halako sabar ulah gitu sing nyaah ke orang tua, sing sayang ke ibu, sayang ke bapak gitu kan. Sing sayang ke masa depan kamu gitu. Ku kita teh disentuhlah kolbunya, disentuh hatinya. Tiba-tiba yang asalnya keras teh leles jadi anak yang baik we. Nah, boleh jadi masih ketika masuk kolbunya itu kolbun muglakun, itu tertutup, maka gampang gitu dibukanya itu. Nah, tapi kalau ada santri yang ketika dia itu ditanya kamu teh kumaha gitu kan, kieu wae bae kalah ngahajakeun we gitu. Dikasih tahu kalah ngahajakeun, jangan ke kanan malah ke kanan, jangan ke kiri malah ke kiri, jangan maju malah maju malah mundur, disuruh mundur malah maju, terus ngadoja lah istilah nama. Inginnya itu menyelisihi gitu apa yang kita ucapkan. Disuruh baik nggak mau, suruh bangun pagi nggak mau, disuruh tidur lebih awal nggak mau. Terus gitu kan ngahajakeun, mengahajakeun gitulah, melakukan kegiatan disengaja gitunya. Nah, maka Bapak Ibu khawatir nih bahwa kolbunya itu matbu, bukan ditutup lagi, bukan muglak, tapi sudah matbu, yakni disegel. Nah, kenapa ini ada orang kok ketika misalnya itu dinasehati, diberi masukan, insight kok nggak mau? Nah, boleh jadi matbu, yakni distempel, disegel karena dulu pernah meninggalkan sholat berjamaah sebanyak 3 kali. Sholat Jumat. Nah, maka Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada santri yang ketika disampaikan nasihat nggak mau berubah dan ini sudah berbulan-bulan, nah maka coba diajak komunikasi 2 arah, hari ente pernah ninggalkan sholat Jumat enggak gitu. Tadi saya mau datara sholat Jumat. Nah, mungkin di sana nanti teknik dakwahnya masuk. Jadi terlebih dahulu sok atau sekarang banyak dulu yang pernah ditinggalkan sholat Jumat berapa kali. Misalnya Allah ayam merenstad 10 kali tidak sholat Jumat. Nah, maka 10 kali sholat Jumat yang ditinggalkan itu maka dikodo. Cara mengkodonya adalah diganti dengan sholat duhur. Jadi mungkin bisa kalaupun ada punishment gitu kan ketika dia melakukan pelanggaran, boleh jadi nanti punishmentnya diganti dengan mengkodo sholat Jumat dulu yang pernah ditinggalkan. Kalau meninggalkan sholat Jumatnya ya 10 kali, ya berarti 10 kali sholat duhur di kodonya, bukan dengan sholat Jumat lagi. Ya enggak dalam artian nyari jadi khotibna gitu kan lalu 10 kali, enggak kayak gitu. Tapi digantinya dengan 4 kali sholat duhur. Jadi 4 kali 10 kali yang jadi 40 rakaat jumlah 4 kali salam, 4 kali salam. Nah, mungkin bisa jadi solusi juga Bapak Ibu. Karena khawatir kalaupun kita terus-terusan menyampaikan kebaikan tapi ternyata kolbunya itu sudah
segel oleh Allah ya. Mungkin khawatir bukan capek gawe teka bake ya, pasti dijadikan amal soleh. Cuman ya lebih nyaman kan kalau kita menasehati ya masuk juga ke kolbu santri. Nah di antara riyadhahnya ya kenapa dimasukin nasihat belum masuk ya mungkin penutupnya dulu harus dibuka, segelnya dulu harus dibuka. Nah di antara cara membuka segel bagi hati yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali ya minimal gitu kan, maka di antara cara tobatnya itu adalah mengqadha sholat Jumat yang dulu pernah ditinggalkan. Itu Bapak Ibu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum masuk kepada syurutul Jum'ah yang 6, maka Bapak Ibu alangkah lebih baik kita mengetahui dulu bahwa syarat wajib sholat Jumat itu ada. Bapak Ibu geserkan dulu. Syarat wajib sholat Jumat itu ada 7. Jadi kalau ada orang yang dia itu tidak memiliki ketujuh ini, maka hukum sholat Jumatnya tidak wajib. Jadi kalaupun dia tidak sholat Jumat dalam artian menggantinya dengan sholat duhur, maka itu tidak menjadi sebuah maksiat, tidak menjadi sebuah dosa. Apa itu syarat wajib sholat Jumat yang pertama? Itu yang pertama adalah muslimun. Yang kedua balighun, yang ketiga akilun, lalu merdeka atau hurrun, kemudian yang kelima laki-laki, dzukuron, sihatun sehat, dan 7 mukim. Nah ini 7-7-nya kalau ada di kita berarti kita wajib sholat Jumat Bapak Ibu. Yang pertama muslim. Nah, setiap orang Islam maka dia wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat. Nah, untuk orang yang tidak Islam, yakni orang yang di luar agama Islam, Nasrani, Yahudi gitu kan, Buddha, Hindu, itu tidak wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat. Nah, bagaimana dengan orang yang murtad? Orang yang murtad daripada agama Islam hukumnya tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka orang yang ketika dia murtad misalnya selama 1 bulan, kemudian dia bertobat masuk lagi Islam, itu sholat yang ditinggalkan selama 1 bulan wajib diqadha sebagai bentuk tobatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah baligh. Nah, yang kedua adalah baligh. Jadi orang yang sudah baligh, ini yang sudah disampaikan bahwa alamatul bulughi di antara ciri-ciri baligh itu ada 3. yakni usia 15 tahun. Yang pertama fi dzakari wal unsa bagi laki-laki dan perempuan, atau yang kedua sudah keluar darah haid yakni bagi perempuan di usia minimal 9 tahun Hijriah, atau kalau di Masehinya 9 tahun Masehi kurang 15 hari. Kemudian yang ketiganya adalah yakni ihtilam ya, atau keluar mani bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan minimal usia 9 tahun Hijriah. Ya, kalau ada orang yang sudah mencapai usia baligh maka wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada seorang laki-laki yang sudah baligh kemudian dia tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali disertai disengaja, maka matbu akan disegel qalbunya. Naudzubillah. Lalu yang ketiga berakal. Jadi selain muslim, kemudian dia juga sudah baligh, dia juga berakal. Nah, kalau orang yang tidak berakal alias punten orang yang disebutnya ODGJ gitu kan, atau orang gila, majnun, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat walaupun dia sudah dewasa gitu kan. Kemudian yang keempat merdeka, yakni orang yang merdeka. Sekarang sudah merdeka semua, tidak ada abid ya zaman sekarang. Cuman zaman dulu mah kalau abid tidak wajib ya. Kemudian yang kelima, ini laki-laki ini Bapak Ibu. Kalau perempuan tidak wajib, tapi boleh. Ya, perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi boleh. Jadi kalau ibu-ibu ingin mencoba merasakan sensasi hari Jumat tidak sholat duhur, ya solusinya ya ikutlah sholat Jumat, boleh ya. Kemudian yang keenam adalah sehat. Bagi orang yang sakit itu tidak wajib sholat Jumat, tapi sakitnya benar-benar sakit yang tidak bisa berangkat sholat Jumat. Kalau dulu ketika dijelaskan membedakan antara sakit yang boleh tidak Jumatan yang bagaimana, yakni kembali kepada diri kita. Ditanyakan ketika kita sedang sakit misalnya, kemudian ada pengumuman jamaah
kampung Konoha misal. Jamaah kampung Konoha atau kampung Astina atau kampung Karangtumaritis, bagi yang ingin mendapatkan uang 1 juta, silahkan datang ke masjid sekarang, ditunggu sampai jam 12:30. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, orang yang sedang sakit itu kalau mendengar Bapak Ketua DKM akan membagikan uang 1 juta cuma-cuma di masjid, kira-kira masih bisa berangkat tidak? Kalau sekiranya ini orang sakit sudah borah ke masjid gitu kan, mau berdiri pun nggak bisa, tenan naon we 1 juta mah kopen butuh. Jadi bener-bener nggak bisa berangkat, itu boleh nggak sholat Jumat. Tapi kalau sekiranya gitu, Ari mendengar azan Jumat nggak kuat, Ari pas dengar pengumuman akan dibagi uang 1 juta, bisa langsung bukan jalan lagi, bukan bangun lagi, ngabertek pangheulana. Maka itu nggak bisa. Jadi kadar keparahannya memang itu diserahkan kembali kepada nafsi-nafsi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah mukimin. Ya, untuk orang yang sedang musafir, sedang melakukan perjalanan, maka tidak wajib melakukan ibadah sholat Jumat. Tapi ketika safarnya itu berangkat sebelum sholat subuh. Ya, kalau berangkatnya sudah sholat subuh, maka tetap wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sebentar. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini diantara yang wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah ini berdasarkannya ke sini diantaranya. Jadi kalau yang abdun mamlukun wa mra'atun wa sobiun wa maridun itu tidak wajib. Jadi kalau hadir bagus tapi tidak hadir juga tidak menjadi dosa. Ya, abdun mamlukun wa mra'atun wa sobiun wa maridun. Nah, kemudian ini Bapak Ibu rahimakumullah tadi yang disampaikan tentang faslun, adapun ini pasal syurutul jumati, yakni syarat salat Jumat. Nah, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama adalah syarat salat Jumat itu adalah antakuna kulluha fi waktu zuhri. Yang pertama antakuna terbukti itu salat Jumat kulluha, seluruh itu salat Jumat fi waktu zuhri, yakni di waktu salat duhur, di waktu duhur. Nah, Bapak Ibu, ini 6 perkara wajib ada dalam ibadah sholat Jumat kita. Kalau ke-6 hal ini satu saja menghilang daripada sholat Jumat kita, tidak menjadi unsur daripada sholat Jumat kita, maka sholat Jumat kita tidak sah. Nah, maka Bapak Ibu, khususnya kita, para ikhwan, wajib memperhatikan ke-6 hal ini. Karena jangan sampai kita melaksanakan sholat Jumat, tapi sholat Jumat kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa sholat Jumatnya tidak diterima oleh Allah? Karena sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa sholat Jumatnya tidak sah? Nyata dari 6 perkara ini ada yang hilang satu saja, itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Nah. Nah, hadirin jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu apa yang pertama? Yang pertama adalah antakuna kulluha fi waktu duhri. Yang pertama adalah waktu sholat Jumatnya itu harus dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi khususon untuk kita para DKM yang diamanahi oleh Allah untuk mengurus sholat Jumat, maka wajib bagi kita memastikan bahwa sholat Jumat kita itu sudah masuk waktu zuhur. Karena kalau misalnya khutbah Jumat itu sudah dimulai, yakni 1 menit saja kurang daripada waktu zuhur, maka itu menyebabkan sholat Jumatnya tidak sah. Misalnya nih Bapak Ibu, sholat duhur itu dimulai, waktu duhur itu dimulai jam 12 teng. Sedangkan itu khotib sudah menyampaikan khutbahnya itu di jam 12 kurang 1 menit. Nah, maka sholatnya itu tidak sah. Nah, jadi bagusnya mah untuk para DKM itu melakukan audit
waktu sholat. Nah, misalnya yang ada jam sholat itu diperhatikan gitu kan waktunya itu jangan kecepatan. Karena dulu saya pernah silaturahmi ke salah satu masjid. Oh, waktu itu teh bahas tentang bab fikih puasa. Eh, Sedikitnya saya menyampaikan bahwa wajib kita buka puasa itu bukan mengikuti azan, tapi mengikuti waktu. Karena kalau mengikuti azan khawatir ada orang yang azan sebelum waktunya. Maka kalau ada orang yang buka gitu kan sebelum waktunya maka batal sholatnya. Batal sholatnya, batal puasanya. Tuh. Waktu itu teh saya menyampaikan udah kita ada standarisasi jam gitu kan dari Kemenag. Nah setelah itu beres menyampaikan itu DKM-nya rada terkejut. Kenapa rada terkejut? Ketika melihat jamnya itu selisihnya hampir 5 menit lebih. Jadi lebih cepat gitu di masjid tersebut jamnya. Maka kan setiap orang yang buka puasa mengikuti azan di masjid tersebut, otomatis puasanya kurang 5 menit dan itu bisa menyebabkan ibadah puasanya tidak sah. Kan kasihan gitu Bapak Ibunya. Nah, jadi yang pertama dipastikan waktunya masuk sholat duhur. Sampai kapan? Sampai menjelang asar. Jadi yang namanya sholat Jumat nggak wajib pas awal duhur. Kalau bisa misalnya jam 1 boleh nggak? Boleh. Jam 2 boleh. Setengah 3 pun boleh. Asal fi waktu duhri. Asal di waktu duhur. Yang kedua. Wa antuqoma fi khitotil biladi. Fi khitotil balad. Yang kedua adalah wa antuqoma. Yang kedua. Dan dilaksanakan atau ditegakkan itu sholat Jumat fi khitotil baladi. Yakni di batasan desa atau di lingkungan kota atau di wewengkon kampung. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini memang terjadi beberapa ta'rif ya tentang batasan balad ini. Tapi kalau melihat dari segi ta'rif, dari segi makna daripada khitotil baladi, yakni batasan negara atau di sini batasan wilayah itu, kalau melihat ke ta'rif daripada al-baladu, yakni fiha sikakun wa aswakun wa fiha walin yaqdiru ala insafil madlumi minadh-dhalimi wan nasu yarji'una ilaihi fil hawadisi. Yakni daerah yang di dalamnya ada jalan-jalan besar gitu kan, ada pasar. Terus ada wali atau penguasa yang mampu membela orang yang dizolimi dari orang yang menzolimi. Nah, ini sebagian khususnya waktu saya belajar, ini mentarif bahwa khitotil baladi itu batasannya adalah kecamatan. Nah, maka dulu waktu menjelaskan tentang bab jama' qasar ya, ini keluar dari batasan kecamatan. Nah itu nanti batasan dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi wa antuqoma fi khitotil baladi. Jadi untuk melaksanakan sholat Jumat itu harus di lingkungan Darul Iqomah. Yang di sana itu sudah ada penduduknya gitu kan. Di sana itu ada kehidupan masyarakat gitu. Dan tidak dilaksanakan di luar daripada Darul Iqomah, di luar daripada khitotil baladi. Nah, jadi punten maaf beribu maaf, berarti kalau kita merujuk ke dalam kitab Safina, itu sholat Jumat tidak bisa dilakukan di hutan. Ya, kecuali di hutannya itu sudah ada permukiman. Yang sudah, yakni tadi ada jalan-jalan, ada pasar gitu kan, dan lain sebagainya, baru di sana boleh dilaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau di luar daripada khitotil bilad, daripada Darul Iqomah, daripada wilayah masyarakat pemukiman daripada itu, maka tidak bisa dilaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, maka menjadi bahan pertimbangannya kepada kita bahwa kalau Bapak Ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji atau pernah membaca informasi ketika Yaumul Arafah, ya,
ketika hari Arafah itu dilaksanakan di hari Jumat, maka di Padang Arafah itu tidak ada yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Padahal di sana berkumpulnya itu misalnya ribuan orang gitu, jutaan orang. Tapi kenapa katanya di sana tidak dilaksanakan sholat Jumat? Karena Padang Arafah itu bukan permukiman. Itu ramainya itu pas hari Arafah. Kalau sudah itu ya nggak ada, hanya padang saja gitu. Nah, ini menjadi salah satu dasar bagi alimil ulama, para mu'alim ketika ditanya apakah boleh melaksanakan sholat Jumat misalnya di hutan atau di tempat camping gitu kan. Nah, maka jawabannya tidak bisa. Kenapa? Dalilnya wa antuqama fi hitatil bilad, yang namanya Jumatan harus dilaksanakan di wilayah permukiman, di batasan permukiman atau disebut juga darul iqamah. Adapun tempat bebas, mau di masjid, asal di pemukiman warga gitu kan, mau di masjid boleh, mau di basement boleh, mau di lapangan boleh, ini nggak jadi masalah, asal tetap di dalam lingkungan permukiman warga masyarakat, seperti itu. Hanya saja perbedaannya kalau kita sholat di masjid, sholat Jumat itu nanti ada sholat tahiyatul masjid, tapi kalau di basement, di lapangan itu tidak ada sholat tahiyatul basement. Ya, nggak ada sholat tahiyatul lapangan gitu, nggak ada. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa antu sholat jamaatan, dan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, maka kalau sholat Jumat itu dilaksanakan secara munfarid, maka hukum sholatnya tidak sah. Jadi kalau seandainya tidak memenuhi terhadap sholat berjamaah, maka sholatnya diganti menjadi sholat zuhur. Kemudian yang keempat, wan takunu, dan terbukti itu ahlul jamaah, ahlul jum'ah atau orang yang melaksanakan ibadah Jumat itu arba'ina, berjumlah minimal 40 orang, ahroron 40 orang itu merdeka, zukuron dan laki-laki, balighina dan baligh, mustautinina dan orang yang mustautin. Nah, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, untuk jamaah ahlul jum'ah itu dalam kitab Safina wa antakunu arba'ina, itu minimal ada 40 orang. Nah, ini dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, atau dalam mazhab Imam Maliki itu minimal 12 orang. Bahkan dalam mazhab Imam Hanafi minimal 3 orang pun sudah bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Akan tetapi kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu minimal 40 orang. Berdasarkan hadis riwayat Daruqutni, Bismillahirrahmanirrahim, mu'an Jabir, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an, yani madati sunnatu anna fi kulli arba'ina qasa'idan jum'atan. Jadi bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sholat Jumat di Madinah gitu kan, dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih. Jadi ini menjadi salah satu dasar bahwa minimal peserta sholat Jumat itu adalah 40 orang. Dan 40 orangnya ini ada juga kriterianya. Yang pertama ahroron harus merdeka, zukuronnya harus laki-laki. Jadi nggak bisa misalnya 39 peserta laki-laki, yang ke-40-nya perempuan, nggak bisa. Yang ketiga baligina, dan orang yang balig. Jadi minimal kalau melaksanakan ibadah Jumat harus ada 40 orang yang balig. Kalau ada anak yang masih kecil, yaitu anak ke-41, ke-42 atau ke-43. Kemudian mustautinina. Siapa mustautinina? Itu adalah orang yang bukan musafir serta bukan juga mukimin. Nah, apa yang bukan musafir atau mukimin? Contoh gini Bapak Ibu. Kalau ada orang melakukan ibadah Jumat, maka 40 orangnya itu adalah bukan orang yang sedang melakukan perjalanan, satu, atau orang yang sudah tinggal di kampung tersebut lebih daripada 4 hari, ya. Tapi nih Bapak Ibu rahimakumullah, dia tidak akan tinggal di sana selamanya. Jadi bakal pulang deui. Nah, maka itu kan bukan disebut mukimin. Contoh nih Bapak Ibu, kalau saya Bapak Ibu berangkat ke Ciamis. Ketika saya berangkat ke Ciamis, maka ketika saya sampai di sana kan saya disebut musafir. Nah, maka saya tidak tergolong terhadap 40 orang tersebut.
Lalu ketika saya tinggal di Ciamis 1 minggu, maka saya sudah disebut apa? Musafir atau mukimin, Bapak Ibu? Mukimin. Maka saya pun tetap tidak bisa disebut sebagai peserta daripada 40 yang syarat saya itu. Kenapa? Karena posisi saya bukan mustautin. Karena mustautinnya saya ya di sini gitu. Di Lembur Abdi gitu. Yang mana kalau saya kemana-mana ya menjadi tempat pulang saya ke sini. Sampai ada yang menyampaikan bahwa lamun mautnya didinya gitu kan, pulang didinya. Jadi orang asli sana gitu. Ada yang menyampaikan juga seperti itu. Tapi pada intinya adalah dia bukan musafir dan bukan juga mukimin. Makanya Bapak Ibu di beberapa pesantren kalau hari Jumat itu santrinya di pesantren tersebut tidak melakukan Jumatan di masjid tersebut. Kenapa? Karena rata-rata santri itu disebutnya bukan mustautin, santri itu disebutnya mukimin. Karena mukimin itu kenapa disebut mukimin? Karena sudah lebih dari 4 hari, kan 1 tahun 2 tahun kan di pesantren. Dia itu santri itu mukimin tapi bukan mustautin. Kenapa bukan mustautin? Ya kalau beres mesantren dia pulang ke lemburna, ke Cianjur, ke Jakarta, ke Singaparna, ke Tasik gitu. Bawa ke Taraju, nya berarti mustautina di Taraju, mustautina di Singaparna, mustautina di Cianjur, mustautina di Cililin gitu. Nah, tapi boleh kita Jumatan, tetap wajib, dah sudah mukim. Cuman kita tidak termasuk kepada arba'ina gitu. Jadi minimal harus ada arba'in. Nah, maka ketika misalnya di suatu masjid gitu kan banyak santri misalnya, boleh nggak melakukan Jumatan ya? Asal ada 40 orang yang orang asli sanahnya mah ya nggak jadi masalah. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, waan la tasbiqoha dan tidak didahului, nya wala tuqarinaha dan tidak dibarengi Jumatan yang lain fitil kalbalad di desa di daerah tersebut. Jadi Bapak Ibu, tadi kan kita sedikit menyampaikan bahwa batasan balad itu adalah kecamatan. Jadi di dalam satu kecamatan itu tidak boleh ada 2 Jumatan. Jadi satu kecamatan itu ini hukum asal ya, hukum awalnya hanya boleh 1 Jumatan. Jadi kalau misalnya dalam satu daerah, satu kecamatan ada 2 masjid yang melakukan Jumatan, maka yang sah Jumatannya itu adalah yang pertama kali beres. Atau yang pertama kali melaksanakan sholat, katanya juga seperti itu. Maka kalau ada orang 2 masjid melakukan Jumatan, lalu yang lebih selesainya itu adalah masjid A yang lebih dulu, maka yang sholat Jumat masjid B itu tidak sah. Itu hukum asalnya. Jadi di suatu kecamatan harusnya 1 saja Jumatan itu, jangan ada 2. Nah, pertanyaan yang kedua, cuman kan sekarang realitanya banyak. Apakah benar-benar mutlak tidak boleh ada 2 Jumatan dalam satu kecamatan? Maka jawabannya adalah illa daruroh, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Bolehnya ada 2 Jumatan dalam satu balad, dalam satu kecamatan, itu diantara asbab syar'inya yang pertama, yakni lidhaiqil mahal. Karena sudah tidak tertampung lagi jamaah. Nah, mungkin misalnya kalau sekecamatan gitu kan, masjid jami kecamatannya sebesar Masjid Al-Jabar mungkin masih bisa. Tapi kalau masjidnya ukuran 10 kali 10 meter itu satu kecamatan nggak akan bisa menampung. Nah, akhirnya kan kadang di tiap desa ada. Nah, dibagi-bagi tiap desa. Itu kalau alasannya lidhoikil mahal karena memang sudah tidak menampung nggak apa-apa. Nah, kemudian di desa juga kan kadang berbeda juga masjidnya. Ada sekian yang Jumatan. Boleh tidak asal-asal alasannya lidhoikil mahal. Karena misalnya masjid itu kalau menampung satu desa tidak mencukupi, ya nggak apa-apa dibagi juga kan per RW gitu kan. Ada itu tidak jadi masalah. Cuman ketika sudah jadi per RW ini yang jadi masalah. Ketika misalnya dalam RW 1 misalnya. Ini sebetulnya masjid jami RW itu masih menampung tuh untuk satu warga misalnya, seluruh warga se-RW. Cuman entah bagaimana gitu kan alasannya itu tiba-tiba dibuat tuh masjidnya 2, masjid jami 2 dan dilaksanakan Jumatan di sana, maka ini khawatir tidak sah. Nah, maka kalau alasannya lidhaikil mahal tidak mencukupi lagi untuk menampung jamaah maka boleh. Kemudian yang kedua li bu'di al-atraf karena saking jauhnya. Jadi ada sebuah kecamatan di ujung desa ya, di ujung kecamatan ke masjid jami teh
oh sekian kilo gitu kan, motor nggak ada, jalan susah. Nah ini maka nggak apa-apa, dibuat lagi Jumatan yang baru gitu kan. Atau yang ketiga liniza. Liniza itu ada khilafiyah yang meruncing yang bisa menyebabkan perpecahan. Jadi misalnya dalam satu desa, dalam satu kecamatan, dalam satu RW, sebetulnya masjidnya luas bisa menampung. Cuman nggak tahu gimana di sana itu warganya gampang ambek, tidak tolerir terhadap perbedaan khususnya di antaranya furu'iyah. Ya, sebagian warga setengahnya ingin adzan Jumatnya 1 kali, sebagian warga ingin adzan Jumatnya 2 kali. Nah, akhirnya kan DKM bingung. Lamun misalnya ngambil yang 2 kali, 1 kali ngamuk, ngambil yang 1 kali, yang 2 kali ngamuk, dan ini sudah bisa menyebabkan pertikaian, bisa terjadi tawuran. Oh, kenapa tawuran? Perebut adannya nu hiji sakali, hiji 2 kali. Nah, maka ini nggak apa-apa. Lin niza namanya. Ini darurat. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi ta'adudul Jum'ah adanya Jumatan lebih daripada satu dalam satu balad itu hukum asalnya nggak boleh. Kecuali tadi 3 sebab. Yang pertama libu adil lidoikil mahal, yang kedua libu adil atrof, yang ketiga lin naza. Nah, kemudian yang terakhir wa ayyataqaddama khutbatani, dan itu sholat diawali oleh 2 khutbah. Nah, lalu ada berapa jumlah khutbah dalam Islam? Adakah yang khutbah dulu baru sholat atau sholat dulu baru khutbah? Nah, nanti kurang lebih Bapak Ibu dalam Islam itu ada 10 jenis khutbah. Apa saja, kemudian nanti selanjutnya nanti rukun khutbah apa saja, syarat sah dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita coba sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin ini dulu Bapak Ibu yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Mungkin di antara Bapak Ibu akan ada yang menyampaikan baik tanggapan, sanggahan ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Alhamdulillah. Sepertinya tidak ada Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, karena waktu sudah 11:30, kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita niatkan keberkahannya khusus untuk kita yang hadir semuanya. Semoga Allah mengkabul setiap hajat dunia wal akhirah kita. Yang kedua, niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, pasangan kita, keturunan kita, dan kita khususkan juga untuk para santriyin wa santriyat. Semoga beliau-beliau para santri yang dititipkan kepada kita sing dilimpahi berbagai macam bentuk ilmu yang barokah, yang manfaat dunia akhirat. Ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, mereka bisa menjadi qurrata ayun, peneduh hati daripada orang tuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.